warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Febri Nurmah, asal prodi dari Akuntansi Perpajakan. Nah, di sini saya akan membahas contoh kasus dalam bab persediaan praktikum akuntansi keuangan menengah. Nah, sebelum memasuki membahas contoh kasus, teman-teman tahu gak sih apa itu persediaan? Nah, persediaan itu adalah pos aset yang ditahan untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Persediaan juga dapat diartikan sebagai aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau barang yang masih dalam proses produksi atau jasa. Persediaan diukur pada nilai mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Nah, biaya persediaan ini meliputi yang pertama, biaya pembelian, yang kedua, biaya konversi, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai. Kita akan bahas contoh kasus sebuah persediaan. Di sini ada sebuah PT yang bernama Sumber Sejahtera, yaitu perusahaan dagang yang berlokasi di Bandung dan bergerak dalam penjualan bahan tekstil secara grosir. Perusahaan ini merupakan milik pribadi Bapak Rudi yang berdiri sejak tahun 2017. Perusahaan ini menjual dua jenis bahan, yang pertama kain drill dan yang kedua kain rayon dengan tipe yang sama, yaitu untuk segmen pria, wanita, dan anak-anak. Barang ini dijual secara tunai atau kredit dengan termin sistem pembayarannya yaitu 30 hari, dan kredit ini diberikan kepada pelanggan pembeli partai besar. Untuk sistem pencatatan persediaannya sendiri, yaitu untuk yang pertama kain drill. Kain drill ini dicatat dengan metode perpetual dan metode penilaian FIFO. Lalu yang kedua yaitu untuk kain rayon. Nah, kain rayon ini dicatat dengan metode lapak kotor. Dan yang ketiga, aksesoris dijual secara eceran dan persediaannya dicatat dengan metode harga eceran. Perusahaan mengasuransikan seluruh persediaan dengan pertanggungan 85%. Mulai 1 Desember 2024, Dina resmi ditugaskan menjadi staf akuntansi untuk mengelola dan mengawasi persediaan. Untuk tugas pertamanya yaitu mencocokkan fisik dengan catatan per tanggal 30 November 2024. Nah, berikut ini adalah saldo persediaan per 30 November 2024 berdasarkan kartu persediaan. Untuk yang pertama, jenis persediaannya yaitu kain drill, yaitu unitnya sebanyak 400 dan harga per unitnya yaitu 72.000, maka saldonya yaitu Rp28.800.000. Dan yang kedua yaitu untuk jenis persediaan kain rayon, unitnya itu sebanyak 300 dan harga per unitnya 55.000, maka saldonya yaitu 16.500.000, maka totalnya yaitu 45.300.000. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penjualan kredit. Pada tanggal 6 Desember, jenis barangnya yaitu kain drill sebanyak 360. Harga jual per unitnya 85.000. Lalu pada tanggal 9 Desember, kain drill sebanyak 450 untuk harga jual per unitnya 86.000. Nah, dan pada tanggal 19 Desember, kain drill sebanyak 500 dengan harga jual per unitnya 87.500. Lalu yang keempat ada retur pembelian. Pada tanggal 13 Desember, kain drill sebanyak 200. Retur pembelian ini dari tanggal 7 Desember. Lalu yang kelima ada retur penjualan. Pada tanggal 25 Desember, kain drill sebanyak 50, yaitu retur penjualan pada tanggal 6 Desember. Dan pada tanggal 27 Desember, jenis barangnya yaitu kain rayon sebanyak 60, yaitu retur penjualan pada tanggal 17 Desember. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu penjualan kredit. Pada tanggal 6 Desember, jenis barangnya yaitu kain drill sebanyak 360. Harga jual per unitnya 85.000. Lalu pada tanggal 9 Desember, kain drill sebanyak 450 untuk harga jual per unitnya 86.000. Nah, dan pada tanggal 19 Desember, kain drill sebanyak 500 dengan harga jual per unitnya 87.500. Lalu yang keempat ada retur pembelian. Pada tanggal 13 Desember, kain drill sebanyak 200. Retur pembelian ini dari tanggal 7 Desember. Lalu yang kelima ada retur penjualan. Pada tanggal 25 Desember, kain drill sebanyak 50, yaitu retur penjualan pada tanggal 6 Desember. Dan pada tanggal 27 Desember, jenis barangnya yaitu kain rayon sebanyak 60, yaitu retur penjualan pada tanggal 17 Desember. Selanjutnya, ini merupakan ada informasi tambahan. Pada 5 Desember 2024, gudang terkena banjir yang menyebabkan 75% persediaan benang rusak.
maka nilai persediaan awal benang per 30 November 2024 sebesar 60 juta rupiah. Nah, di sini ada data transaksi benang dari tanggal 1 Juli sampai 5 Desember 2024. Untuk pembeliannya yaitu sebesar 42 juta, lalu untuk potongan pembelian sebesar 2 juta, retur pembelian sebesar 3 juta, penjualan sebesar 80 juta, untuk potongan penjualan sebesar 1.500.000, lalu untuk beban angkut pembelian sebesar 6.500.000, dan untuk retur penjualan sebesar 3.500.000. Selanjutnya, di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk PT Sumber Sejahtera periode Desember 2024. Nah, di sini itu dalam bentuk rupiah semua ya. Lalu untuk pendapatan penjualan sebesar 106 juta, beban pokok penjualan sebesar 57.420.000, untuk laba brutonya 48.580.000. Nah, ada biaya operasi di sini yaitu sebesar 32.700.000. Nah, ini terdiri dari biaya pemasaran sebesar 21.500.000 dan biaya administrasi dan umum sebesar 11.200.000. Maka laba sebelum pajaknya yaitu sebesar 15.880.000. Nah, pada saat terjadi kebanjiran, bahan penolong berupa sejumlah aksesoris impor dari Kanada yang terbuat dari kain juga mengalami kerusakan. Nah, satuan mata uang yang digunakan atas barang-barang impor tersebut adalah dolar Amerika Serikat. Nah, berikut ini disajikan ringkasan informasi yang diperoleh terkait aksesoris tahun 2024 dan tahun 2023. Nah, di sini aset aksesoris ini menggunakan USD kursnya yaitu sebesar 14.300. Nah, di sini untuk jenis transaksinya yaitu penjualan aksesoris impor pada tahun 2024 sebesar $152.000 dan tahun 2023 sebesar $148.000. Lalu untuk potongan penjualan pada tahun 2024 sebesar $2.000 dan pada tahun 2023 sebesar $1.800. Selanjutnya untuk retur penjualan pada tahun 2024 sebesar $1.750 dan pada tahun 2023 yaitu sebesar $1.500. Lalu untuk pembelian atau at cost pada tahun 2024 sebesar $90.000 dan pada tahun 2023 sebesar $83.000. Lalu untuk biaya angkut pada tahun 2024 yaitu sebesar $4.500 dan pada tahun 2023 sebesar $4.200. Lalu ada potongan dan retur pembelian pada tahun 2024 sebesar $1.600 dan pada tahun 2023 sebesar $1.300. Pada transaksi pembelian at retail pada tahun 2024 sebesar $117.000 dan pada tahun 2023 sebesar $110.000. Pada persediaan awal kos pada tahun 2024 sebesar $78.000 dan pada tahun 2023 sebesar sama ya, yaitu sebesar $78.000. Lalu untuk persediaan awal retail pada tahun 2024 sebesar $102.000 dan pada tahun 2023 sebesar $102.000. Berdasarkan data di atas, kita diminta untuk yang pertama mencatat transaksi pembelian dan penjualan kain drill dan kain rayon dengan menggunakan metode perpetual dan FIFO. Lalu yang kedua, menghitung nilai persediaan akhir untuk kain drill dan kain rayon dalam kartu persediaan. Yang ketiga, menghitung nilai persediaan benang yang bisa diselamatkan dengan metode laba kotor. Yang keempat, membuat jurnal klaim asuransi dan jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi tersebut. Yang kelima, menghitung nilai persediaan aksesoris dengan metode harga eceran dan konversi kurs. Dan yang keenam, sajikan nilai akhir seluruh persediaan dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024. Selanjutnya, di sini ada kartu persediaan untuk kain drill PT Sumber Sejahtera pada tahun 2024. Untuk yang pertama yaitu tanggal 1 Desember, di sini sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya ini 72.000, maka totalnya 28.800.000. Untuk tanggal 2 Desember di sini ada pembelian yaitu unitnya sebanyak 300, untuk harga per unitnya 73.000, maka totalnya 21.900. Untuk di bagian saldonya yaitu karena ini menggunakan metode FIFO,
Maka unitnya yang pertama yaitu 400 sebanyak 72.000, maka totalnya 28.800.000. Untuk yang berikutnya yang kedua yaitu unitnya sebanyak 300 dengan harga per unitnya 73.000, maka totalnya 21.900.000. Lalu untuk tanggal 6 Desember di sini ada penjualan. Makanya ini unitnya yaitu keluar sebanyak 360 dengan harga per unitnya 72.000, yaitu totalnya 25.920.000. Maka di bagian saldonya yaitu unitnya sebanyak 40 dengan harga per unitnya 72.000, maka totalnya 2.880.000. Lalu sebanyak 300 unit dengan harga per unitnya 73.000 dengan totalnya 21.900.000. Lalu untuk tanggal 7 Desember di sini ada pembelian. Maka unitnya yang masuk yaitu sebanyak 500 dengan harga per unitnya 75.000, maka totalnya 37.500.000. Untuk di bagian saldo di sini ada sebanyak 40 unit dengan harga per unitnya 72.000, maka totalnya 2.880.000. Dan 300 unit dengan harga per unitnya itu 73.000, maka totalnya 21.900.000. Lalu tanggal 9 Desember di sini ada penjualan, yaitu untuk unit yang keluarnya sebanyak 40 dengan harga per unitnya ini 72.000, maka totalnya 2.880.000. Lalu ada 300 yaitu dengan harga per unitnya 73.000, maka totalnya 21.900.000. Dan sebanyak 110 unit yaitu dengan harga per unitnya 75.000, maka totalnya 8.250.000. Untuk di bagian saldonya maka tersisa 390 unit dengan harga per unitnya 75.000, maka totalnya 29.250.000. Lalu pada tanggal 13 Desember di sini ada retur pembelian, yaitu sebanyak 200 dengan harga per unitnya 75.000, maka totalnya 15 juta. Maka di bagian saldonya yaitu sebanyak 190 unit dengan harga per unitnya 75.000, maka totalnya 14.250.000. Lalu pada tanggal 15 Desember di sini ada transaksi pembelian, yaitu sebanyak 450 dengan harga per unitnya 74.000, maka totalnya 33.300.000. Maka di bagian saldonya ada 190 unit dengan harga per unitnya yaitu 75.000, maka totalnya 14.250.000. Lalu ada 450 unit dengan harga per unitnya 74.000, maka totalnya 33.300.000. Lalu pada tanggal 19 Desember di sini ada transaksi penjualan. Maka unit yang keluar yaitu yang pertama 190 dengan harga per unitnya yaitu 75.000, maka totalnya 14.250.000. Dan yang kedua yaitu sebanyak 310 unit dengan harga per unitnya itu 74.000, maka totalnya 22.940.000. Maka di bagian saldonya tersisa 140 dengan harga per unitnya 74.000, maka totalnya 10.360.000. Lalu pada tanggal 20 Desember di sini ada transaksi pembelian, yaitu unit yang masuk sebanyak 600 dengan harga per unitnya 76.500, maka totalnya 45.900.000. Maka di bagian saldonya yaitu tersisa 140 unit dengan harga per unitnya 74.000, maka totalnya 10.360.000. Dan sebanyak 600 unit dengan harga per unitnya 76.500, maka totalnya 45.900.000. Lalu pada tanggal 25 Desember di sini ada retur penjualan, yaitu sebanyak 50 dengan harga per unitnya 74.000, maka totalnya yaitu 3.700.000. Maka di bagian saldonya tersisa 190 unit dengan harga per unitnya ini 74.000, maka totalnya 14.060.000. Dan sebanyak 600 unit seharga 76.500, maka totalnya 45.900. Maka untuk tersisa dari keseluruhannya unitnya ini sebanyak 790 dengan total saldonya yaitu 59.960.000. Nah, selanjutnya di sini ada kartu persediaan untuk kain rayon PT Sumber Sejahtera pada tahun 2024.
Nah, pada tanggal 1 Desember yaitu unitnya sebanyak 300 dengan harga per unitnya 55.000 dengan total 16.500.000. Lalu pada tanggal 3 Desember yaitu ada transaksi pembelian dengan sebanyak 250 unit dengan harga per unitnya 54.000, maka totalnya 13.500.000. Maka di bagian saldo tersisa 300 unit seharga harga per unitnya ini 55.000, maka totalnya 16.500.000, dan sebanyak 250 unit dengan harga per unitnya 54.000, maka totalnya 13.500.000. Pada tanggal 5 Desember ini ada transaksi penjualan sebanyak 180 unit dengan harga per unitnya 55.000, maka totalnya 9.900.000. Maka di bagian saldo tersisa 120 unit dengan harga per unit 55.000, maka totalnya 6.600.000, dan 250 unit dengan harga 54.000, maka totalnya 13.500.000. Lalu pada tanggal 10 Desember ada transaksi pembelian sebanyak 300 dengan harga per unitnya 55.000, maka totalnya 16.500.000. Dan di bagian saldo tersisa 420 unit dengan harga per unitnya 55.000, maka totalnya 23.100.000 rupiah, dan 250 unit dengan harga per unitnya 54.000, maka totalnya 13.500.000. Lalu pada tanggal 11 Desember ada transaksi penjualan yaitu sebanyak 220 dengan harga per unitnya 55.000, maka totalnya 12.100.000 rupiah. Maka di bagian saldo tersisa 200 unit dengan harga per unitnya 55.000, maka totalnya 11 juta. Lalu ada 250 unit dengan harga per unitnya 54.000, maka totalnya 13.500.000 rupiah. Lalu pada tanggal 17 Desember ada transaksi penjualan yaitu sebanyak 200 dengan harga per unitnya 55.000 dengan total 11 juta rupiah, dan 10 unit dengan harga per unitnya 54.000, maka totalnya 540.000. Maka di bagian saldo tersisa 240 unit dengan harga 54.000, maka totalnya 12.960.000. Lalu pada tanggal 23 Desember ada transaksi pembelian yaitu sebesar 200 unit dengan harga per unitnya 56.000, maka totalnya 11.200.000 rupiah. Maka di bagian saldo tersisa 240 unit dengan harga per unitnya 54.000, maka totalnya 12.960.000, dan tersisa 200 unit untuk harga per unitnya 56.000, maka totalnya 11.200.000 rupiah. Lalu pada tanggal 27 Desember ada retur penjualan sebanyak 60 dengan harga per unitnya 54.000 rupiah, maka totalnya 3.240.000 rupiah. Maka di bagian saldo tersisa 300 unit dengan harga per unitnya 54.000, maka totalnya 16.200.000 rupiah, dan 200 unit dengan harga per unitnya 56.000, maka totalnya 11.200.000 rupiah. Maka dari keseluruhan yaitu unitnya sebanyak 500, maka totalnya yaitu sebesar 27.400.000 rupiah. Jurnal Umum PT Sumber Sejahtera untuk periode Desember 2024. Untuk tanggal 2 Desember di sini ada transaksi pembelian. Maka untuk jurnalnya di debit ada persediaan, di kredit ada utang sebesar 21.900.000. Lalu pada tanggal 6 Desember ada transaksi penjualan. Maka untuk jurnalnya di debit ada piutang, di kredit ada penjualan sebesar 30.600.000. Lalu di debit ada HPP, di kredit ada persediaan sebesar 25.920.000. Pada tanggal 7 Desember ada transaksi pembelian, maka jurnalnya di debit ada persediaan, di kredit ada utang sebesar 37.500.000. Lalu pada tanggal 9 Desember ada transaksi penjualan, maka di debit ada piutang, di kredit ada penjualan, maka sebesar saldonya 38.700.000. Di debit ada HPP, di kredit ada persediaan, yaitu sebesar 33.030.000. Lalu pada tanggal 13 Desember di sini ada retur pembelian, maka di debit ada utang, di kredit ada persediaan, yaitu sebesar 15 juta. Lalu pada tanggal 15 Desember ada transaksi pembelian,
di debit ada persediaan, di kredit ada utang sebesar 33.300.000. Pada 19 Desember ada transaksi penjualan, maka untuk jurnalnya di debit ada piutang, di kredit ada penjualan yaitu sebesar 43.750.000. Lalu di debit ada HPP, di kredit ada persediaan yaitu sebesar 37.190.000. Lalu pada tanggal 20 Desember ada transaksi pembelian, maka untuk jurnalnya di debit ada persediaan, di kredit ada utang sebesar 45.900.000. Lalu pada tanggal 25 Desember ada retur penjualan, maka untuk jurnalnya di debit ada retur penjualan, di kredit ada piutang sebesar 4.250.000. Lalu di debit ada persediaan, di kredit ada HPP sebesar 3.700.000. Maka untuk jumlah total semua antara debit dan kredit sebesar 370.740.000. Jurnal umum PT Sumber Sejahtera untuk kain rayon untuk periode Desember 2024. Untuk tanggal 3 Desember di sini ada transaksi penjualan, maka untuk jurnalnya di debit ada persediaan, di kredit ada utang sebesar 13.500.000. Lalu tanggal 5 Desember ada penjualan tunai, maka untuk jurnalnya di debit ada kas, di kredit ada penjualan sebesar 19.800.000, dan di debit ada HPP dan di kredit ada persediaan sebesar 9.900.000. Pada tanggal 10 Desember di sini ada transaksi pembelian, maka untuk jurnalnya di debit ada persediaan, di kredit ada utang sebesar 16.500.000. Lalu pada tanggal 11 Desember ada penjualan tunai, maka untuk jurnalnya di debit ada kas, di kredit ada penjualan sebesar 25.300.000. Lalu di debit ada HPP, di kredit ada persediaan sebesar 12.100.000. Pada tanggal 17 Desember ada penjualan tunai, maka untuk jurnalnya sama yaitu di debit ada kas, di kredit ada penjualan sebesar 25.200.000, dan di debit ada HPP, di kredit ada persediaan sebesar 11.540.000. Lalu pada tanggal 23 Desember ada transaksi pembelian, maka jurnalnya di debit ada persediaan, di kredit ada utang sebesar 11.200.000. Lalu tanggal 27 Desember ada retur penjualan, maka untuk jurnalnya di debit ada retur penjualan dan di kredit ada kas sebesar 7.200.000, dan di debit ada persediaan, di kredit ada HPP sebesar 3.240.000. Maka total antara debit dan kredit yaitu sebesar 155.480.000. Di sini ada perhitungan nilai persediaan benang dengan menggunakan metode laba kotor. Untuk persentase laba kotor yaitu 46% didapatkan dari laba per pendapatan yaitu 48.580.000 dibagi dengan 106 juta, maka hasilnya 46%. Lalu untuk persentase HPP yaitu sebesar 54% didapatkan dari beban pokok penjualan dibagi dengan pendapatan yaitu 57.420.000 dibagi dengan 106 juta, maka hasilnya 54%. Lalu untuk penjualan barang yaitu sebesar 80 juta. Lalu untuk retur penjualan sebesar 3.500.000, untuk potongan penjualan sebesar 1.500.000, dan untuk penjualan bersih yaitu sebesar 75 juta didapatkan dari total dari penjualan barang sebesar 80 juta dikurangi dengan 3.500.000 dikurangi dengan 1.500.000, maka dapat hasilnya 75 juta. Lalu untuk HPP yaitu sebesar 40.627.358 didapatkan dari persentase HPP dikali dengan 75 juta ya, atau dengan penjualan bersih. Lalu untuk barang siap untuk dijual yaitu dengan persediaan awal 60 juta, untuk pembelian 42 juta, untuk beban angkut pembelian sebesar 6.500.000 dan untuk retur pembelian sebesar 3 juta. Maka totalnya yaitu 105.500.000. Maka untuk persediaan akhirnya yaitu sebesar 64.872.642. Nah, itu didapatkan dari 105 juta dikurangi dengan 40 juta, atau dengan 105.500.000 dikurangi dengan 40.627.358. Perhitungan nilai persediaan aksesoris pada tahun 2023 dan 2024. Untuk periode 2023 di sini yaitu penjualan
ad retail yaitu sebesar $148.000, untuk potongan penjualan sebesar $1.800, dan untuk retur penjualan sebesar $1.500. Maka penjualan bersihnya yaitu sebesar $144.700. Lalu untuk persediaan awal di ad cost yaitu sebesar $78.000, maka untuk ad retailnya yaitu sebesar $102.000. Lalu untuk di pembelian pada ad cost itu yaitu $83.000, untuk ad retail yaitu sebesar $110.000. Untuk beban angkut pembelian di ad cost yaitu sebesar $4.200, untuk retur pembelian sebesar $1.300. Maka barang siap untuk dijual at a cost yaitu sebesar $163.900, dan at retail yaitu sebesar $212.000. Untuk persenan barang siap untuk dijual yaitu sebesar 77% didapatkan dari 163.900 dibagi dengan 212.000. Untuk persediaan akhir berdasarkan harga jual yaitu sebesar 67.300, dan untuk persediaan akhir berdasarkan harga pokok sebesar 52.031. Jika dalam rupiah, untuk persediaan akhir berdasarkan harga jual sebesar Rp962.390.000. Lalu untuk persediaan akhir berdasarkan harga pokok yaitu sebesar Rp744.364.420.000. Untuk yang periode 2024, untuk untuk penjualan at retail yaitu sebesar $152.000, untuk potongan penjualan sebesar $2.000, untuk retur penjualan sebesar $1.750. Maka untuk penjualan bersihnya yaitu sebesar $148.250. Untuk yang persediaan awal at a cost itu sebesar $52.031, jika sedangkan at retail yaitu sebesar $67.300. Untuk pembelian at a cost sebesar $90.000, at retail yaitu sebesar $117.000. Untuk beban angkut pembelian at a cost sebesar $4.500, sedangkan retur pembelian yaitu sebesar $1.600. Maka barang siap untuk dijual at a cost sebesar $144.931, at retail sebesar $184.300. Maka persenan barang siap untuk dijual yaitu sebesar 79%. Untuk persediaan akhir berdasarkan harga jual yaitu sebesar $36.050, atau jika dalam rupiah sebesar 515.000. Sedangkan untuk persediaan akhir berdasarkan harga pokok sebesar 28.349 dalam dolar. Jika dalam rupiah sebesar 405.392.601 rupiah. Penyajian persediaan pada tahun 2023 dan 2024 bulan Desember. Persediaan kain drill sebesar 59.960.000. Persediaan kain rayon sebesar 27.400.000 rupiah. Untuk persediaan benang sebesar 64.872.642. Sedangkan persediaan aksesoris untuk tahun 2023 sebesar 744.366.420 rupiah. Untuk tahun 2024 sebesar 405.392.601 rupiah. Di sini berikutnya ada daftar pengungkapan yang berkaitan dengan persediaan. Untuk persediaan kain drill, persediaan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada akun persediaan kain drill dengan menggunakan metode FIFO dan dicatat dengan metode perpetual berdasarkan harga perolehan terakhir sebesar Rp59.960.000. Untuk persediaan kain rayon, persediaan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada akun persediaan kain rayon dengan menggunakan metode FIFO dan dicatat dengan metode perpetual berdasarkan harga perolehan terakhir sebesar Rp27.400.000. Untuk persediaan benang, persediaan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada akun persediaan benang dengan metode laba kotor berdasarkan harga perolehan terakhir sebesar Rp64.872.642. Lalu untuk persediaan aksesoris,
Persediaan disajikan dalam laporan posisi keuangan pada akun persediaan aksesoris berdasarkan nilai persediaan akhir dengan harga pokok dengan metode harga eceran, yaitu untuk tahun 2024 sebesar Rp744.036.420 dan untuk tahun 2024 sebesar Rp405.392.601.